pagi siswa-siswi Ibu semua, di mana pada hari ini kita lanjutkan materi kita, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, larutan. Pengertian daripada larutan, apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut, sedangkan komponen yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut. Misalnya ada larutan gula, larutan garam, larutan teh. Tapi bagaimana dengan air kopi? Apakah kita menganggapnya sebagai sebuah larutan? Suatu campuran terdiri dari dua komponen utama, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Jika dari dua contoh di atas, zat terlarutnya adalah gula, garam, teh, dan kopi, sedangkan zat pelarutnya adalah air. Nah, suatu zat dikatakan larutan jika campuran antara zat terlarut dan pelarutnya bersifat homogen. Artinya, tidak terdapat batas antara komponennya sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara zat pelarut atau air dan terlarutnya gula, kopi maupun teh. Nah, mengapa orang mencari ikan di sungai dengan aki atau strum? Mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Mengapa larutan garam dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak dapat mengantarkan listrik? Ini semua terjawab jika kita sudah mempelajari apa itu dikatakan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan yang dapat mengantarkan listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit? Berarti larutan tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, bagaimana cara membedakan antara elektrolit dan non-elektrolit? Ini kita lihat ada rangkaian secara sederhana. Kita siapkan baterai 4 buah. Kemudian wayar, ini wayar dan dihubungkan dengan lampu senter. Kemudian kita lihat di sini ada wadah dan ada elemennya, dihubungkan dia. Kemudian dapat kita amati. Apakah nanti dari pengamatan nyala lampunya dia terang, kemudian nyala lampunya redup ataupun mati. Nah, maka ini rangkaian secara sederhana. Kemampuan suatu larutan untuk mengantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Nah, di sini kita lihat alat uji elektrolitnya. Ini ada baterai atau aki, kemudian ini lampu pijar, kemudian ini saklarnya, kemudian dihubungkan kedua elemennya. Nah, maka kalau kita lihat nanti pada larutan elektrolit apa yang terjadi? Pada larutan non-elektrolit apa yang terjadi? Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, daya hantar listriknya kuat. Kedua, larutan elektrolit lemah, daya hantar listriknya lemah. Kita lihat larutan elektrolit kuat, rangkaiannya ini dia rangkaiannya. Di mana kita amati ini dia baterai atau air aki, kemudian hubungkan dengan saklar dan ada dia lampu pijar. Nah, kalau dikatakan dengan larutan elektrolit kuat, berarti di sini
kita lihat dapat kita amati ada ion-ion, ion positif dan ion negatif dan gelembung-gelembung gas. Banyak terdapat gelembung-gelembung gas. Nah, maka kita lihat di sini nyala lampunya sangat terang. Itulah yang dapat kita amati dari larutan elektrolit kuat. Kalau dikatakan dengan larutan elektrolit kuat dapat disimpulkan adanya gelembung gas, nyala lampunya dia terang, merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar kuat, disebut dengan larutan elektrolit kuat. Mengapa? Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Sebagai contoh, NaCl dalam bentuk solid padatan, di mana reaksi ionisasinya Na+ ditambah dengan Cl-. Senyawa yang termasuk elektrolit kuat, asam kuat, basa kuat, dan garamnya yang mudah larut dalam air. Apa saja dia termasuk asam kuat? Misalnya HNO3, HBr, HCl, H2SO4. Basa kuat NaOH, KOH, LiOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali. Nah, apa saja yang termasuk garam? NaCl, KNO3, K2SO4, CaNO3 2 kali. Nah, larutan elektrolit lemah, kita lihat ini rangkaiannya, larutan elektrolit lemah di mana ini dia air baterai atau aki, kemudian dihubungkan lagi dengan lampu pijar dan saklar, kemudian kita lihat elemennya yang bermuatan positif dan negatif. Maka apa yang dapat kita amati? Kita lihat di sini, kalau dia kita amati ada gelembung-gelembung gas tetapi sedikit. Ya, ada gelembung gas sedikit dan nyala lampunya dia redup ataupun mati. Maka itulah yang dapat kita amati dari rangkaian larutan elektrolit lemah. Nah, bagaimana kita lihat kesimpulannya? Larutan elektrolit lemah. Maka jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampunya yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah atau disebut dengan larutan elektrolit lemah. Mengapa? Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion, terionisasi tidak sempurna yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion yang mengantarkan listrik, maka daya antarnya lemah. Sebagai contoh, CH3COOH, aqueous atau aquatic dalam bentuk larutan, maka tanda panahnya ini dua arah, H+ reaksi ionisasinya, H+ ditambah dengan CH3COO-. Nah, senyawa yang termasuk dengan elektrolit lemah, asam lemah, basa lemah yang sukar larut dalam air. Apa-apa saja asam lemah, basa lemah? Contohnya H2CO3, kemudian HF, kemudian CH3COOH, kemudian HCOOH, kemudian H3PO4, kemudian HCN. Kemudian apa saja yang termasuk dengan basa lemah? NH4OH, kemudian AlOH3, kemudian ZnOH3, kemudian MgOH2, kemudian FeOH2. Nah, tadi dikatakan dengan larutan elektrolit.
Nah, ini yang kedua, larutan non-elektrolit. Sama gambar rangkaiannya, di mana ini air baterai atau aki, kemudian ini dia baterai, ini lampu pijarnya, kemudian dihubungkan ke saklar, kemudian ini ada dua elemennya, bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, di mana kita lihat di sini dari rangkaian ini berarti tidak ada gelembung-gelembung gasnya. Tidak ada gelembung-gelembung gas di sekitar elemennya ini. Kemudian kita lihat nyala lampunya mati. Ya, mati, tidak ada nyala, tetapi mati. Itulah yang dapat kita amati dari larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana dengan kesimpulannya? Larutan non-elektrolit berarti gelembung gasnya tidak muncul atau tidak ada dan lampunya tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat mengantarkan listrik yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit ini molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi. Nah, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang dapat mengantarkan listrik. Apa saja misalnya contohnya? Contohnya misalnya larutan gula, urea, alkohol, air murni. Itulah dikatakan dengan larutan non-elektrolit. Nah, dari hasil pengamatan yang dapat kita lihat dari rangkaian tadi, ada dikatakan dengan elektrolit kuat, elektrolit lemah, non-elektrolit. Sebagai contoh tadi adalah garam dapur NaCl, di mana jenis ikatannya adalah jenis ikatan ionik, di mana reaksi ionisasinya Na+ ditambah dengan Cl-. Maka apa yang dapat kita amati? Yang dapat kita amati dari rangkaian nyala lampunya dia terang, kemudian ada banyak gelembung gas. Inilah yang termasuk dengan elektrolit kuat. Sedangkan kita lihat elektrolit lemah, contohnya tadi adalah asam cuka CH3COOH. CH3COOH di mana reaksi ionisasinya H+ ditambah dengan CH3COO-. Maka kita lihat di sini jenis ikatannya terdapat ikatan kovalen polar. Nah, maka apa yang dapat kita amati dari rangkaian listriknya tadi? Nyala lampunya tak menyala atau redup. Kemudian sedikit gelembung gas. Itulah dikatakan dengan elektrolit lemah. Nah, bagaimana dikatakan dengan non-elektrolit? Kita lihat tadi larutan gula. Apa rumusnya? C12H22O11. Maka jenis ikatannya adalah ikatan kovalen nonpolar. Bagaimana yang dapat kita amati dari rangkaiannya tadi? Berarti nyala lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Itulah hasil pengamatan dari rangkaian yang kita lihat tadi. Kemudian perbedaan antara larutan berdasarkan daya antar listriknya, bagaimana dikatakan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama dapat mengantarkan listrik. Itu untuk elektrolit, sedangkan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian yang kedua perbedaannya, terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Sedangkan non-elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Kemudian yang ketiga perbedaannya, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Sedangkan non-elektrolit lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, berdasarkan jenis larutan, berdasarkan daya antar listriknya. Kalau dia kita lihat elektrolit kuat dari sifatnya, berarti dia terionisasi sempurna, alfanya sama dengan 1. Kemudian dapat mengantarkan listrik, kemudian nyala lampunya terang,
terdapat banyak gelembung gas. Sebagai contoh kita lihat adalah tadi NaCl, berarti reaksi ionisasinya Na+ ditambah dengan Cl-. Kemudian NaOH, Na+ tambah OH-. Kemudian H2SO4, 2H+ tambah SO4 2-. Kemudian KCl, K+ ditambah dengan Cl-. Bagaimana dengan elektrolit lemah? Berarti dia sifatnya terionisasi sebagian di mana alfanya di antara 0 dan 1. Maka kita lihat dapat mengantarkan arus listrik, tetapi nyala lampunya dia redup dan sedikit gelembung gas. Nah, kita lihat di sini contoh senyawanya adalah CH3COOH, di mana tanda panahnya dua arah, ya, reaksi ionisasinya H+ ditambah dengan CH3COO-, kemudian HCN, H+ ditambah dengan Cn-, kemudian AlOH3 berarti Al3+ ditambah 3OH-. Nah, bagaimana dengan larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit ini sifatnya tidak terionisasi dan tidak dapat mengantarkan listrik. Maka nyala lampunya mati. Tidak terdapat gelembung gas. Apa contoh senyawanya? Misalnya tadi gula, C12H22O11. Maka reaksi ionisasinya tetap karena tidak terjadi terionisasi. Kemudian CONH2 dua kali, ini rumus urea, di mana reaksi ionisasinya tetap CONH2 dua kali. Kemudian alkohol C2H5OH, maka reaksi ionisasinya C2H5OH.